barangkali ini agromaritim ini 4.0 adalah suatu era di mana revolusi industri di 4.0 yang melibatkan teknologi otomasi dan cyber, ya, di mana di dalam pelaksanaannya kita tidak mengenal ruang dan waktu, sehingga kita bisa kapan saja di mana saja mengerjakan sesuatu sehingga yang bisa kita lebih efisien. Nah, seperti webinar ini juga sekarang kita menggunakan cyber sehingga kita bisa bergabung di sini, dan juga nanti demonstrasi lapang yang akan dilakukan di daerah Guji, Tegal, ya, kita nanti bisa lihat bersama-sama. Barangkali untuk mempercepat waktu, saya akan minta Bapak Profesor Dr. Insinyur Kudang Borosminar untuk menyampaikan pendahuluan tentang teknologi Fine Bubble dan juga sekaligus membuka acara ini. Untuk Bapak Rekan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini. Terima kasih Bapak Dr. Ade yang menjadi Kepala Pengelola Cyber Center Fateta IPB University atau CCF IPB University, yang pada hari ini mencoba mendiseminasikan dan juga mensiarkan hasil-hasil penelitian yang sudah mencapai hulu, yang sudah diterapkan untuk bisa menjadi bagian yang kita manfaatkan bersama nantinya. Yang saya hormati pertama Profesor Dr. Aris Satria, Rektor IPB, juga Profesor Dr. Insinyur Aris Purwanto sebagai salah satu peneliti dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Bapak Ernan, Dr. Ernan, Ketua LPPM IPB, juga saya ucapkan selamat pagi juga, hormat kami buat Dr. Heri, Profesor Heri Sudardianto, juga dari perwakilan staf BI Tegal, juga dari Kementerian, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal, dan seluruh hadirin yang telah gabung pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita syukur hari ini bisa bergabung melalui suatu komunikasi cyber yang sangat bermanfaat. Saya akan menyampaikan satu temuan dari suatu emerging technology yang merupakan breakthrough yang harus kita apresiasi bersama. Dilanjutkan. Jadi kalau kita melihat bubble teknologi, fine bubble ini untuk masyarakat umum, bahwa adalah prinsip bagaimana kita menggunakan gelembung kecil dengan ukuran meter sampai 100 mikrometer ini termasuk fine bubble. Tapi kalau kita menggunakan ultra fine bubble itu yang di bawah 1 mikrometer diameternya. Dan teknologi ini sangat berkembang cepat, ya, meroket karena banyak aplikasinya termasuk di bidang pertanian, perikanan, juga bagaimana kita menghasilkan suatu lingkungan yang bebas dari berbagai macam polusi. Kalau kita lihat bahwa gelembung ini adalah gelembung-gelembung yang dibangkitkan yang akan mencapai 1 meter ke permukaan air dalam waktu yang sangat-sangat cepat, ya, 10 of second, 10 detik. Tetapi nanti akan makin banyak dan cepat, dan itu bisa memerlukan waktu 2-3 tahun untuk bubble itu naik sampai 1 meter ke permukaan. Nah, banyaknya bubble inilah yang dia menjadi stabil dalam air itu dan memperkaya oksigen. Teknologi ini sudah sangat banyak di bidang environment. Ini termasuk teknologi yang bisa digunakan untuk remediasi tanah yang terkena pencemaran. Kemudian perlakuan industrial wastewater, ya, treatment air, dan pemurnian air tanah atau groundwater. Juga di bidang kita, agriculture, itu bisa digunakan untuk mempertahankan kesegaran produk pasca panen
bagaimana nanti juga produk pertanian ini dapat disimpan lebih lama, promosi daripada pertumbuhan tanaman, baik tanaman yang berbasis hidroponik ya maupun yang berbasis soilponik, dan kendali produksi. Juga termasuk nanti yang akan diperagakan Pak Arief bagaimana kita bisa mempercepat germinasi dan percepat kemampuan untuk melakukan dormansi sehingga siap untuk segera ditanam sebagai bibit. Kemudian pada food, bagaimana mempertahankan kesegaran, anti-oxidation, dan enhancing food texture. Ini sangat banyak kegunaannya dari hulu ke hilir. Juga di dalam bidang perikanan, itu juga produktivitas ikan, udang, ya, yang telah dikembangkan juga di salah satu mitra dari Profesor Aris yang juga mengembangkan udang dan juga air tawar. Dan ini juga memperbaiki lingkungan aquaculture. Lanjut. Juga bubble teknologi sangat bermanfaat di dalam menjemput yang disebut dengan green environment, yaitu suatu lingkungan yang bisa dipertahankan sehingga minim pencemaran. Ya, kita lihat di bagian bawah itu ada danau yang tadinya belum dikenakan penerapan dari bubble bisa berubah menjadi biru yang tadinya agak kotor ya. Juga untuk cleaning, ya, bagaimana mencuci itu, vegetables, fruits dan sebagainya, food production line, bathroom, piping dan sebagainya. Juga untuk penggunaan di industri, untuk precision filling, ya, film separation. Kalau dulu kita mengenalnya adalah ultrasonic, ya, ultrasonic teknologi untuk membersih telur yang telah kita kembangkan tahun 1985 dengan salah satu staf kita. Lanjut, beberapa aplikasi lain. Lanjut. Teknologi gelembung halus memberikan keuntungan percepatan pertumbuhan tanaman. Teknologi gelembung halus, terus lanjutkan. Teknologi gelembung halus memberikan keuntungan percepatan pertumbuhan tanaman yang tumbuh hidroponik, ya, memperpanjang umur simpan produk. Demikian juga sayuran segar yang dicuci dengan air gelembung halus lebih tahan terhadap patogen bawaan makanan daripada sayuran yang dicuci dengan air biasa. Ini saya kira hal yang luar biasa. Fungsi pupuk urea, penelitian dari Saudara Nurul, mitra dari Profesor Aris, menyatakan bahwa ini nanti akan bisa menggantikan fungsi pupuk urea karena bisa memproduksi nitrogen. Berarti menghasilkan suatu pupuk yang tidak berdampak kepada lingkungan, dan penerapan teknologi bubble ini pada budidaya ikan dan udang untuk meningkatkan produktivitas. Yang menjadi sasaran ini adalah untuk menghasilkan komoditas perikanan yang layak secara performa dan ekonomi sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai macam platform dan prosedur usaha. Itu beberapa hal sebagai pengantar. Nah, hari ini apa yang kita ingin sampaikan adalah concern kita kedelai. Bahwa kita mengimportannya adalah bahwa kita belum bisa menghasilkan bibit yang cepat untuk bisa ditanam sehingga terjadi gap antara konsumsi dan produksi. Nah, Profesor Aris Purwanto dengan teman-teman ini telah menemukan suatu solusi untuk bagaimana kita bisa menghasilkan bibit daripada bawang putih dengan cara memperpendek waktu dormansi atau yang disebut dengan dormancy period, dan juga mempercepat waktu germinasi sehingga yang biasanya 5-6 bulan untuk setelah bibit setelah bawang putih dipanen nggak bisa langsung ditanam karena harus menunggu dormansi tadi sehingga diperlukan 5-6 bulan. Nah, dengan ini dalam dimensi hari, ya 3-5 hari atau bahkan lebih cepat, dan juga germinasinya itu menjadi meningkat sehingga viabilitasnya juga lebih baik. Nah, hari ini sudah melalui sepuluh IPB dan berbagai tempat, bahkan sudah menjadi template di beberapa wilayah desa, dan hari ini kita akan menyaksikan bagaimana panen dari bawang putih yang dihasilkan dari penerapan teknologi fine bubble yang dikembangkan oleh Pak Aris. Nah, kita ucapkan selamat kepada Pak Aris dan terima kasih kepada BI Tegal, kepada pimpinan IPB yang telah mendukung proses kolaborasi yang bermanfaat di hilir ini.
Demikian dari saya. Semoga teknologi ini menjadi pendukung SPA, Smart and Precision Agriculture, yang merupakan bagian dari Agromaritim 4.0 yang diusung IPB University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan Teknologi Pertanian. Dengan penjelasannya begitu jelas bahwa teknologi begitu banyak teknologi baru yang sudah mulai diterapkan. Nanti akan kita lihat penerapannya di dalam penanaman bawang putih. Ya. Namun sebelumnya mungkin kita ingin mohon Pak Rektor untuk menyampaikan paparannya tentang implementasi. Oh, panen dulu. Oh, baik. Kalau baik, Pak Aris, mungkin kita akan lanjut ke panen dulu. Setelah itu barangkali nanti akan ke yang lainnya. Mohon Pak Aris memandu di lapangan. Atau nanti sekaligus saya ini aja, Pak. Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten Tegal. Yang saya hormati juga perwakilan dari Bank Indonesia serta Wakil Kepala PPM BPB, Pak Sofian yang hadir di lapangan, ada Pak Aris, Profesor Aris sebagai inventor, dan juga ada sebelah ujung itu Pak Mudasir, angkatan 27, yang kebetulan alumni IPB yang mendampingi peserta BI, mendampingi para petani bawang putih yang ada di Tegal ini. Dan juga ada petani bawang putih yang sudah mempraktekkan teknologi-teknologi baru yang dikembangkan oleh Prof. Aris Purwanto. Jadi Agromaritim 4.0 ini adalah sebuah gagasan yang memang sudah kita launching sebagai upaya kita untuk segera merespons percepat revolusi 4.0 untuk kita terapkan di pertanian. Oleh karena itu, baik di pertanian, di perikanan, di peternakan, di kehutanan, di berbagai bidang yang memberikan yang merupakan kompetensi IPB. Nah, teknologi ini saya kira harus sudah sifatnya di luar pakem, oleh karena itu memang kolaborasi antara berbagai pihak menjadi penting. Ini dalam hal ini Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian ini segera harus mendorong proses kolaborasi berjalan dengan baik. Dari pertanian, Pak Sobir, Prof. Dr. Sobir juga sudah berkunjung ke sini dalam konteks bawang putih ini, dan juga nanti ke depan, karena teknologi ini dikembangkan oleh teman-teman di Fateta, nanti bisa diaplikasikan di pertanian. Nah, ini kolaborasi ini menurut saya sangat penting sekali. Dengan teknologi ini kita bisa memberikan solusi kepada problem bawang putih, karena dari dulu kedelai dan bawang putih kita selalu impor. Bawang putih kita ini memiliki kemampuan produksi saat ini hanya 86.000 ton. Kemudian impor kita sudah sekitar 450.000 ton. Jadi jauh sekali antara produksi dan impor. Oleh karena itu, bawang putih yang memang cocok untuk di dataran tinggi, oleh karena itu kita perlu segera mapping potensi-potensi lahan di mana, tapi pada saat yang sama kita harus memberikan teknologi-teknologi yang bersifat terobosan. Nah, Pak Aris ini kan bisa memberikan terobosan untuk percepatan masa dormansi benih ini, dari 6 bulan hanya 2 bulan, sehingga ini ada efisiensi yang luar biasa. Nah, sehingga dari sini kita akan terus kembangkan, moga-moga ke depan perlu ditemukan varietas-varietas baru yang cocok untuk peningkatan produksi bawang putih ini, sehingga kita tidak tergantung lagi pada Cina, tidak tergantung lagi pada Taiwan, bahkan ironis juga, sebagian impor bawang putih kita 2015 berasal dari Singapura. Singapura itu nggak punya lahan, tapi dia bisa mengekspor bawang putihnya ke Indonesia. Oleh karena itu kita harus sudahi ironi-ironi ini. Nah, ini kita mencoba untuk terus bekerjasama dengan pemerintah daerah, bersama dengan pemerintah pusat. Kita tidak ada lagi dikotomi, harus bersinergi untuk memperkuat kemampuan kita berproduksi. Ini contohnya, mari kita langsung panen saja. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini karya Pak Aris Purwanto dan kawan-kawan dengan teknologi fine bubble ini. Nah, ini contoh. Nah, sekalian. Memang ini kita diproduksi pada musim hujan, sehingga memang kualitasnya tidak sebagus pada saat musim kemarau. Oleh karena itu nanti kita akan terus kembangkan pada berbagai variasi musim. Ini bawang putihnya. Nah, insya Allah dengan penemuan ini semakin semangat ya kita semua untuk
mendorong swasembada bawang putih. Kalau orang selama ini lebih suka impor, mari kita sekarang cintai produk-produk dalam negeri, produk petani, ya, yang ini saya kira sangat bagus sekali. Baik, dari saya sekian, dan saya ucapkan sekali terima kasih kepada Prof. Kudang, Dekan Fatete yang terus mendorong penerapan agromaritim 4.0, Dekan Faperta, dan juga para pimpinan IPB dan juga para dekan di lingkungan IPB yang terus punya komitmen besar agar teknologi 4.0 ini bisa kita percepat aplikasinya di lapangan juga kepada petani. Ini sebagai contoh konkret bahwa petani-petani merasakan dari temuan-temuan IPB dalam teknologi 4.0 ini berkaitan dengan bawang putih. Ini moga-moga panen bawang putih ini bisa menjadi tonggak ya semangat kita untuk mendorong swasembada bawang putih. Terima kasih Pak Kudang dan Bapak sekalian yang ada di Bogor, ada di CFF, semoga sehat selalu dan terus semangat untuk mendorong agromaritim 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Selamat Pak Aris dan tim. Pak Aris Purwanto. Pak Aris. Pak Aris Ya, bisa dikasih penjelasan Pak Aris, barangkali ya, lagi. Sebentar. Ya, sebentar. Oke, sekarang Pak Aris, silakan Ya. jelaskan Pak Aris. Oke, sebentar. Mereka lagi ada wartawan. Baik, terima kasih. Saat ini kita sedang bersama Pak Rektor dengan Wakil Kepala LPPM dan teman-teman dari BI, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal yang kebetulan teman satu angkatan saya. Ada juga Pak Mudazir, kemudian petani dan juga teman-teman yang lainnya. Terkait dengan inovasi ini sebetulnya seperti mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan dan juga Pak Rektor bahwa inovasi ini sebetulnya sederhana. Kita hanya membuat gelembung yang sangat halus di dalam air, dan gelembung yang sangat halus itu dengan ukuran nano, ya 100 sampai 300 nanometer yang diinjeksikan ke air dan itu bisa bertahan lama. Sehingga akan meningkatkan DO, dissolved oxygen. Jadi kandungan oksigen di dalam air itu naik. Nah, ternyata kandungan oksigen itu naik, itu mempunyai korelasi dengan percepatan germinasi. Ya. Sehingga kalau bawang putih benihnya direndam di dalam air, maka dia akan membuat percepatan untuk benih itu menjadi lebih cepat tumbuh. Istilahnya kalau kita belah ini, dia ada plumula. Jadi kalau petani mau menanam itu melihat plumula atau tunas yang ada di dalam itu lebih dari 60% baru mereka tanam. Selama ini biasanya petani menunggu 5 sampai 6 bulan ya supaya bisa ditanam. Nah, dengan teknologi ini bisa sampai 2-3 bulan langsung bisa ditanam. Sehingga dari sisi efisiensi waktu penyediaan benih itu akan menjadi lebih cepat dan siap tersedia kapanpun petani membutuhkan untuk menanam. Ya, jadi seperti itu inovasinya. Jadi hanya menginjeksikan gelembung yang sangat halus, ada itu namanya generator fine bubble. Ya, insya Allah sudah bisa diproduksi sendiri oleh Indonesia yang selama ini kita masih tergantung dari luar, tapi ini bisa diproduksi kita sendiri. Ya, saya bekerjasama dengan teman-teman dari LIPI untuk mengembangkan fine bubble generator yang portable yang bisa langsung digunakan di lokasi. Sehingga dengan menggunakan itu ya kita bisa menyiapkan benih dimanapun ya petani membutuhkan, kita bisa siapkan ya. Hanya perlu mungkin waktu 2-3 bulan itu bisa. Tergantung dari varietasnya sebetulnya ya.
Jadi kalau sementara yang saya gunakan tanggal sembalun itu sekitar 2-3 bulan. Tapi varietas lain saya kemarin mencoba varietas tawamanggu yang lebih besar, itu 1 bulan udah saya coba tanam dan hasilnya menghasilkannya bagus. Tapi saya tanam di kebun percobaan IPB di Pasir Sarongge. Sementara yang di sini kita menggunakan tanggal sembalun dan hasilnya seperti ini. Kalau di produksinya gimana Pak? Kita belum sampai ke produksinya berapa, tapi kita ingin memastikan bahwa itu bisa ditanam dan tumbuh. Ya, memang kalau kita lihat di sini, ini tidak terlalu sebagus kalau kita tanam di musim kemarau. Ya, biasanya kan petani di sini menanamnya bulan April, Pak ya, bulan April. Karena ini di samping suhu tinggi, di tempat yang tinggi, suhunya rendah kan ya, perlu penyinaran yang panjang. Ya. Nah, sementara ini kita tanam tanggal 8 Oktober. Ya, kita panen sekarang, ya hasilnya nggak maksimal karena banyak hujan. Ya. Jadi kalau mau mencoba yang paling optimal ya ditanamnya nanti bulan April. Sehingga pas munculnya pertumbuhan umbi ini pas banyak sinar matahari. Jadi seperti itu. Kenapa? Ini uji coba di lahan petani. Sementara yang di kebun percobaan IPB itu kita sudah beberapa kali mencoba untuk memastikan bahwa itu bisa tumbuh ya dengan kita memperpendek waktu ini ya, waktu ketersediaan benihnya itu bisa tumbuh. Saya kira itu menjadi sesuatu yang sangat bagus lah untuk manajemen ketersediaan benih. Saya Aris Purwanto, saya dosen IPB, peneliti di IPB. Saya yang mencoba melakukan ini atau mungkin inovatornya lah, inovatornya ini. Jadi sebetulnya teknologi fine bubble ini adalah emerging teknologi yang terkini yang baru muncul ya. Dan itu kita mencoba untuk menerapkannya di pertanian dan perikanan. Kalau di pertanian ya salah satunya adalah ini ya. Kita bisa mempercepat breeding pemetaan dormansi, kemudian juga meningkatkan viabilitas dari benih ya. Tapi kalau di perikanan ya perikanan kan kalau memelihara ikan perlu DO yang ini ya, kandungan oksigen di dalam kolam kan. Nah, itu bisa digunakan. Jadi seperti itu, kira-kira ini ya. Demikian ya, selamat Pak Aris. Terima kasih. Moga-moga kita semakin optimis ya, dengan produksi dalam negeri kita dan kita bisa terus menghasilkan teknologi unggulan yang lain tidak hanya dalam hal ini. Karena kedelai kita juga sama, kita punya kedelai yang bisa meningkatkan produktivitas 3 kali lipat, Pak. Jadi kalau sekarang rata-rata nasional itu 1,5 ton per hektar, IPB sudah menghasilkan 1,5 ton per hektar. Ini perlu aplikasi yang lebih luas di lapangan. Moga-moga nih kedelai, bawang putih, dan yang selama ini produk-produk impor ini bisa segera kita sudahi dan kita produksi sendiri. Ya. Selamat Pak Aris, saya selalu. Terima kasih semuanya. Salam dari lapangan. Ini Pak Toto, Kepala Dinas Alumni IPB Angkatan 19. Ya. Jadi petani bawang putihnya. Ya. Nah, satu lagi ujung program dari Bank Indonesia yang selama ini mensupport dan mendampingi petani. Ya. Demikian kira-kira sekilas dari ini. Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan Pak dari ini Pak Ade terkait dengan ini. Minar. Ya. Itulah live panen bawang putih di Tegal yang merupakan hasil rekayasa dengan fine bubble teknologi, yaitu untuk mempercepat germinasi. Pada dasarnya selama ini mungkin germinasi bawang putih itu harus menunggu sekitar 6 bulan sebelum ditanam. Jadi bawang putih harus disimpan selama 6 bulan, kemudian baru bisa ditanam. Nah sekarang dengan menggunakan fine bubble ini
nanti Pak Aris akan melanjutkan dengan presentasi. Mohon Pak Aris bersiap-siap. Ya. Nah, dengan teknologi Pine Bubble ini, maka germinasi bawang putih bisa dipercepat menjadi kurang dari 2 bulan. Oleh karena itu, kalau dulu barangkali pemanenan itu katakanlah hanya di musim bawang putih saja, sekarang kita bisa mulai menanam pada musim-musim lainnya, sehingga frekuensi penanaman bawang putih bisa lebih rapat dan produksinya bisa menjadi lebih banyak. Sehingga disebutkan ketergantungan pada impor bawang putih suatu saat kita akan hilangkan. Jadi semua kita mudah-mudahan bisa disuplai atau dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Barangkali selanjutnya saya mohon Pak Aris, Profesor Aris Purwanto untuk melanjutkan dengan presentasi tentang teknologi Pine Bubble dan aplikasinya di dalam pertanian, khususnya untuk produksi bawang putih. Pak Aris. Pak Ade bisa Pak. Ini sebentar Pak Ade. Ini ada Kepala Perwakilan BI. Jadi saya mungkin akan menemani sebentar ya. Kalau boleh. Ya. Enggak. Ya, sebentar ini karena ada tahun 90-an sepanjang hamparan ini bawang putih semua. Ini wawancara kepala dinas mungkin bisa didengarkan ya. Kedengaran enggak ya? Ada arisan haji setiap tahun memberangkatkan 4 orang jemaah haji. Kurang jelas Pak Aris, mungkin bisa jelas lagi. Namun kembali keberhasilan tersebut untuk bentar. Ini sementara penjelasan dari Kepala Dinas Kabupaten Tegal terkait dengan antusias dari petani di Kecamatan Tuel ini untuk menanam bawang putih. Karena sebelum inovasi ini ada inovasi double kromosom yang diperkenalkan oleh Profesor Sobir. Ya. Bentar ini ada Kepala Perwakilan BI ya. Kita akan ambil foto dulu ya. Saya sudah ikutin. Ya, silakan diikuti dulu. Mungkin kita ikuti dulu live dari lapangan sebelum nanti disampaikan presentasinya Pak Aris. Silakan dilanjutkan Pak Aris. Dari kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal menyampaikan terima kasih kepada Pertanian Bogor, ya, kepada Institut Pertanian Bogor, juga kepada Bapak Kepala Dinas, Pak Toto, terus Mas Maufur dan teman-teman Gapoktan di sini atas upayanya yang terus-menerus ini tanpa kenal lelah ya dalam rangka berjuang kita ini. Jadi saya senang sekali petani kita ini petani pejuang. Nah, dalam hal ini pejuang bawang putih. Kita tahu bahwa bawang putih nasional itu kita masih minim produksinya, baru bisa memasok sekitar 5% dari kebutuhan nasional yang hampir 500.000 ton ya. Jadi 480 sekian ribu ton itu kita baru produksinya sekitar 25.000 ton. Jadi masih jauh. Devisanya, nah Bank Indonesia kenapa sampai turun ke sawah ini? Karena Bank Indonesia menjadi pengawal devisa negara. Gitu. Jadi kami selain menjaga gawang inflasi, ya pengendalian harga, juga menjaga devisa negara dalam rangka mengawal stabilitas ekonomi nasional ini. Nah, kalau itu nilainya yang impor tadi itu sekitar hampir 300 sekian juta dolar ya, itu bayangkan itu lebih dari 5 triliun loh.
5,3 triliun devisa kita untuk impor bawang putih ini, kalau bisa dipenuhi secara bertahap dari kawan-kawan petani, nah kesejahteraannya maka akan beralih kepada ekonomi domestik kita. Nah terutama di situasi pandemi sekarang ini, nah ini peluang besar. Jadi pemerintah bersama Bank Indonesia itu ingin mendorong, menggalakkan produk-produk ekspor kita ini, terutama dari UMKM. Karena kita tahu kan UMKM menjadi bantalan ekonomi kita, gitu ya, yang relatif lebih tahan, walaupun beberapa tumbang, tetapi relatif dibanding usaha besar, UMKM kita ini relatif kuat terhadap hantaman krisis. Nah karena itu, terutama di sektor pangan ini, kita terus mendorong, BI terus mendorong selain untuk pengendalian harga, karena bawang putih ini menjadi salah satu komoditas volatile food ya, komoditas bergejolak, komoditas pangan bergejolak, salah satu yang kita upayakan untuk distabilkan. Nah, yang target pengendalian harga tercapai, harapan kita bisa juga target keduanya, jadi untuk substitusi impor gitu. Jadi produk ini sangat strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan kita, karena itu tadi nilai devisanya yang besar. Coba bayangkan kalau nilai devisa yang besar itu untuk petani kita. Kita nggak usah impor lagi ke Cina gitu ya. Kita nggak usah impor lagi mungkin beberapa dari India juga, tetapi kita bisa ini mendorong, membantu pemerintah untuk swasembada bawang putih nasional. Nah buktinya seperti yang disampaikan Pak Kadis, mungkin tadi juga sama Prof. Aris ya, sama Pak Rektor ya. Ini mungkin kita sudah bisa membuktikan nih kawan-kawan di sini, terutama yang dengan sebelumnya itu dengan double kromosom ya, dengan IPB juga pada waktu itu Prof. Sobir dan kawan-kawan juga mengawal, itu ternyata hasilnya nggak kalah sama bawang impor gitu loh. Dan yang perlu kita kampanyekan, yang masyarakat banyak belum tahu ini, belum sadar nih, adalah kualitasnya. Dari sisi kualitas itu bawang putih kita sudah kita uji labkan loh. Kandungan nilai gizinya jauh lebih tinggi, lebih bagus dari bawang putih impor. Dan ada pengakuan dari chef terkenal kita juga, testimoninya ini kita banyak nggak tahu kalau kita masak resep tempo dulu, 1 siung itu bandingannya sama dengan 5 siung bawang putih impor. Coba bayangkan, kalau itu kita kampanyekan terus-menerus ke masyarakat kita, maka kita juga bisa berpartisipasi dalam Gernas BBI itu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ayo kita mulai bangga buatan Indonesia. Ya, itu yang bisa kami sampaikan dari BI. Kepentingannya itu karena sebagai penjaga gawang stabilitas ekonomi bersama pemerintah, itu sektor pangan ini terutama bawang putih juga menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi, dan juga kalau bisa nanti didorong untuk penyumbang devisa ekspor, menghemat devisa ekspor gitu ya dengan substitusi impor. Itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun sekali lagi sama IPB, Pak Rektor beserta jajaran gitu ya, dan juga dari dinas beserta jajaran, kita terus berkolaborasi. Kami insya Allah terus mengawal ini supaya sampai pada tujuan yang masih panjang ya untuk mendukung swasembada bawang putih nasional. Baik, demikian ini dari Kepala BI Perwakilan Tegal terkait dengan kondisi bawang putih di Tegal ya. Kenapa kok BI juga ikut berperan aktif dalam proses penanaman bawang putih di ya. Jadi mungkin secara singkat saya bisa sampaikan ini ya, apa yang mungkin akan kita presentasikan ya, karena kita masih di lapang sehingga, atau mungkin kita ikutin dulu ya, ini wawancara dengan petaninya, mungkin terkait dengan inovasi ini, kalau boleh ya. Pak Ade bagaimana?
Silakan Pak Aris. Ya, baik. Ini dengan petaninya ya. Ini sangat ini ya Pak. Ini dengan Pak Maufur. Iya. Teknologi ini sangat membantu kami. Karena apa? Karena memang sudah tadi disampaikan bahwa salah satu kendala kami di bawang putih adalah masa dormasinya panjang. Dari mulai panen sampai bisa ditanam lagi itu 5-6 bulan. Dengan teknologi ini kita cuma butuh waktu sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan kita sudah bisa tanam dan setelah diuji cobakan ditanam alhamdulillah bisa sampai tumbuh. Ya, dari umur 2,5 bulan setelah panen dengan pelakuan pain bubble itu sudah bisa tumbuh dan sampai sekarang sudah bisa berumbi. Itu sudah menurut kami bukti yang luar biasa kalau menurut kami. Terlepas dari bahwa sekarang adalah obsession, bukan saatnya musim tanam harusnya kita tanam di bulan 4, bulan 5. Harapannya ketika ada masa pengumbian dan panen itu ada di musim kemarau. Ya alhamdulillah ini sudah menjadi bukti bahwa teknologi pain bubble ini kalau menurut kami berhasil benih yang baru 2,5 bulan itu sudah bisa sampai berumbi. Itu seperti itu. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada IPB, kepada Bank Indonesia, kepada Dinas Tan KP Kabupaten Tegal, terutama Pak Profesor Aris. Terima kasih yang telah membuat terobosan yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kami para petani dan seluruh masyarakat dan petani Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ade, sebentar saya mungkin akan ini dengan Pak Rektor dulu Pak Ade ya. Mungkin Pak Ade bisa ngisi sebentar ya. Pak Ade. Pak Ade. Aris. Ya, Pak Ade Halo, bisa ngisi sebentar. Ya, Pak Aris. Bisa ngisi sebentar. Saya sebentar dengan Pak Rektor dulu ya. Ya, silakan. Ya, oke. Ya, bentar. Di-mute dulu. Para peserta webinar, mungkin ini kita menunggu Pak Profesor Aris untuk mengalihkan dari lapang untuk menyampaikan presentasi. Jadi mohon ditunggu sebentar ya. Pak Aris lagi mempersiapkan untuk presentasi. Para peserta webinar yang kami hormati, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aris di lapangan dan juga oleh para petani, oleh dinas dan sebagainya bahwa teknologi ini sudah mulai dipergunakan. Nah, sudah terbukti dapat digunakan pada bukan musim tanam, produk yang cukup baik kalau di lapangan. Oleh karena itu, ini adalah suatu teknologi masa depan barangkali, teknologi sekarang untuk masa depan ya, yang bisa mendukung swasembada pangan di Indonesia. Salah satunya adalah untuk bawang putih ya. Selain itu juga tadi sudah dijelaskan bahwa sangat banyak penggunaan dari pain bubble ini. Salah satunya katakanlah untuk menjaga kesegaran produk-produk katakanlah hortikultur dan florikultur, buah sayur bisa dijaga kesegarannya hanya dengan menggunakan pain bubble. Ke depan kita
ada secara fisik, sehingga ini juga merupakan teknologi ke depan yang sangat bermanfaat untuk menghasilkan produk-produk yang sifatnya organik. Nah, sampai saat ini produk organik sangat digemari oleh konsumen, khususnya mungkin untuk saat ini adalah konsumen internasional yang nanti suatu saat akan juga masuk ke Indonesia, dan sekarang sudah mulai tumbuh dengan produk organik yang banyak dipasarkan baik di internasional ataupun di Indonesia. Baik, barangkali Pak Aris sudah siap. Pak Profesor Aris. Iya, Pak. Baik, Enggak, sudah siap Pak? Ya, sebentar saya ke pinggir dulu ya. Oh ya. Sebentar, saya keluar dari lokasi dulu. Mangga, silakan Pak Aris. Ya. Jadi para peserta webinar barangkali sudah pada baik, silakan tahu bahwa silakan di paparan saya. Baik, para peserta seminar, barangkali kita ikuti paparan dari Profesor Aris Purwanto tentang teknologi fine bubble untuk meningkatkan. Oh, berarti lebih kecil. Dorman bawang putih. Ya, mungkin perlu ya. Memang mungkinnya, Pak. Iya. Baik, makasih. Kami persilakan Pak Aris. Ya, baik. Terima kasih Pak Ade. Ini saya akan menyampaikan terkait dengan mungkin ininya ya, terkait dengan inovasi ini ya, teknologi fine bubble untuk meningkatkan viabilitas dan pemataan dormansi benih bawang putih. Silakan lanjut, Pak. Terus Pak, next. Pak Ade, ya baik. Ini apa sih sebetulnya teknologi fine bubble? Teknologi fine bubble adalah sebetulnya hanya menginjeksikan gelembung yang sangat halus di dalam air. Dan gelembung itu ukurannya sangat halus, sangat kecil. Kita sebutnya dengan gelembung halus kalau ultra fine bubble. Ukurannya antara 100 sampai 300 nanometer. Dan kalau kita injeksikan gelembung yang sangat halus ini dalam air, maka gelembung itu tidak akan langsung keluar. Beda sama misalkan aerator yang dipakai untuk ini ya, untuk kolam ikan itu ya, itu kan ukurannya makro ya. Sehingga begitu diinjeksikan dia akan keluar. Sementara ini dia tidak ya, karena tentunya berkaitan dengan densitas dan sebagainya. Jadi gelembung itu akan tetap stay di situ. Karena tetap stay di situ dalam jangka waktu yang lama, sehingga karakteristik dari air itu ternyata berubah. Ya, tentunya DO-nya menjadi lebih tinggi, ya kan. Kemudian ada juga tentang tegangan permukaan, zeta potensial, kalau kita bicara lebih jauh seperti itu ya. Tetapi yang kita gunakan, kita manfaatkan dari gelembung itu adalah meningkatkan kandungan oksigen di dalam air, ya. Prinsipnya itu sebetulnya ya. Jadi gelembung itu tetap stay di situ dalam jangka waktu yang cukup lama, mungkin bisa lebih dari 1 bulan ya, asal tidak digoyang ya. Oke, silakan lanjut. Nah, ini ternyata dengan adanya kandungan oksigen di dalam air, ya, yang bisa stabil, itu ternyata banyak manfaatnya, ya. Seperti misalkan karena kandungan oksigen yang tinggi, di situ ada yang kita istilahkan namanya reaktif oksigen spesies. Nah, atau disingkat dengan ROS. ROS inilah sebetulnya yang kita manfaatkan karena ada korelasi dengan percepatan proses germinasi di dalam benih. Ya, jadi kandungan oksigen itu akan memunculkan yang disebut dengan reaktif oksigen spesies dan itu berkorelasi dengan percepatan
germinasi di dalam untuk benih ya. Benih apa saja ya yang sudah kita coba sebetulnya banyak ya. Jadi prinsipnya adalah seperti itu, korelasi antara kandungan oksigen di dalam air dengan proses germinasinya. Sebetulnya inovasi ini pernah juga ya dengan memperkaya oksigen, tetapi tentunya beda dengan ini karena ini menggunakan gelembung yang sangat halus sehingga oksigen tetap ada di situ dalam jangka waktu yang lama. Sehingga kalau kita gunakan untuk merendam benih, maka oksigennya masih ada di situ, tidak keluar atau tidak hilang ya. Nah, inilah sebetulnya dasar pemikiran kita untuk memanfaatkan teknologi ini ya dengan adanya ROS, korelasinya dengan percepatan germinasi. Silakan lanjut tadi. Next, Mas. Nah, ini sebetulnya ya. Jadi ROS ini dia ternyata mempunyai korelasi dengan kandungan oksigen di dalam air dan itu kita manfaatkan untuk mempercepat proses germinasinya. Ya. Mungkin ini perlu klarifikasi lebih lanjut karena memang dari sisi detail penjelasannya itu banyak yang sudah referensi-referensi yang mengatakan seperti itu, banyak riset-riset yang ke arah ke sana. Tapi kita mencoba berdasarkan itu kita langsung aplikasikan untuk salah satunya ke bawang putih. Ya, silakan next. Nah ini sebetulnya proses kita mencoba ini di lahan itu tidak langsung kita aplikasikan, tapi sebetulnya prosesnya mulai dari kita coba pemetaan dormansi di lab, ya uji di lab ya. Benar tidak sih sebetulnya ini bisa mempercepat tumbuhnya plumula. Plumula itu adalah tunas yang ada di dalam bawang putih tadi ya, umbi bawang putih ya. Apakah bisa mempercepat dengan berbagai treatment, direndam 24 jam, 48 jam, kemudian yang gelembung itu diisi udara atau mungkin juga diisi ini oksigen sudah kita coba. Nah, ternyata ada korelasi positif keberadaan oksigen di dalam air untuk mempercepat proses germinasi. Ini sudah melalui proses uji di lab ya. Kemudian uji di kebun percobaan sudah kita lakukan dengan beberapa varietas ya. Ada yang tawamangu, ada yang sangga sembalun, ada yang lombu kuning, lombu hijau, kita coba semua. Dan dengan mempercepat proses germinasi atau dormansinya kita patahkan, itu ternyata umbinya muncul. Itu sesuatu yang mungkin yang ingin kita capai dulu ya. Nanti terkait dengan produktivitas dan berapa atau mungkin besarnya dan sebagainya, itu memang sangat tergantung dari faktor yang lain seperti katakanlah panen pada atau mungkin ditanam pada bulan apa, itu sangat tergantung. Ya, langkah yang ketiga adalah kita uji coba di kebun ya, di lahan petani yang kebetulan di Kecamatan Tuel ini dengan bekerja sama dengan kelompok tani Berkah Tani. Nah ini kita tanam pada kondisi musim hujan ya, sehingga kalau kita lihat tadi umbinya ada, tetapi tidak maksimal besarnya ya. Memang ini kondisi hujan. Ini kalau petani menyebutnya off season. Kalau kita ingin ini ya, kita ingin supaya umbinya besar, mungkin perlu dicoba untuk yang ditanam pada bulan April. Karena karakteristik dari tanaman bawang putih, di samping harus ditanam di lahan yang pada ketinggian tertentu, juga harus panjang penyinaran matahari juga perlu diperhatikan. Ya, sehingga banyak sekali faktor yang memang harus diperhatikan. Kita baru memperhatikan faktor bagaimana cara menyediakan benih ya, yang bisa dipercepat proses germinasinya ya dengan cara menggunakan inovasi ini ya. Next. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh ya dengan tentunya masa dormansinya yang 5 sampai 6 bulan itu bisa kita siapkan antara 2 sampai 3 bulan nih sebetulnya. Tentunya dengan pengamatan setelah pengamatan di lab ya, sampai panjang dari tunasnya atau disebut dengan plumula ini lebih dari 60%. Ya, baru setelah lebih dari 60% kita tanam di yang pertama di lahan percobaan, yang kedua di kebun petani. Nah, dari sisi beda ukuran ini ya, ukuran umbinya sebetulnya tidak begitu signifikan antara yang perlakuan UFB atau fine bubble dengan yang kontrol. Kontrol itu tidak menggunakan fine bubble ya. Yang normal lah gitu ya, normal ininya ya, tidak dipercepat proses germinasinya.
Jadi ada beda lah gitu ya, dengan memberikan treatment fine bubble, maka bisa dipercepat germinasinya, dipatahkan ya, seperti tadi yang disampaikan oleh ketua kelompok tani, bahwa ternyata meskipun dipercepat itu tumbuh juga ininya atau muncul juga umbinya. Itu yang penting, yang utama dulu ya. Baru nanti kemudian kita coba ditanam di musim yang memang sesuai dengan musim tanam bawang putih. Ini saya kira perlu kita coba ya, supaya kita bisa punya perbandingan kalau ditanam di musim yang pas, itu bagaimana umbinya, apakah normal atau mungkin sebaliknya ya, perlu klarifikasi lebih lanjut. Tetapi inovasi ini menekankan bahwa germinasi itu bisa, atau pemetaan dormansi itu bisa dipercepat lah, dormansinya bisa dipercepat supaya tidak menunggu sampai 5 sampai 6 bulan. Saya kira itu sesuatu yang katakanlah hal yang sangat menarik lah, supaya kita bisa ke depannya dari sisi manajemen ketersediaan benih itu bisa kita lakukan ya. Next. Ya, saya kira itu sebagai gambaran terkait dengan inovasi ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa ini ya, menjadi menambah pengetahuan kita terkait dengan sebetulnya persoalan bawang putih itu seperti apa, dan kira-kira bagaimana cara solusinya ya, memberikan solusi seperti apa. Ini adalah suatu tawaran inovasi lah gitu ya, sebagai salah satu sumbangsih terkait dengan bagaimana kita bisa mengatur ketersediaan benih bawang putih yang bisa kita manfaatkan untuk manajemen dan juga untuk kita bisa meningkatkan produksi bawang putih ya, seperti tadi disampaikan oleh mungkin dari Dinas Pertanian, dari perwakilan BI dan juga Pak Rektor ya. Saya kira seperti itu gambaran inovasi ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih Pak Gudang yang telah memfasilitasi Zoom meeting ini langsung dari lahan ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih membumikan inovasi-inovasi langsung ke petani untuk kemajuan pertanian kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih Pak Hernan. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Profesor Aris Purwanto yang sudah menyampaikan tentang teknologi fine bubble dan aplikasinya di dalam pertanian ya. Saya kira masalah perbenihan di Indonesia ini merupakan mungkin masih masalah utama ya di kita, sehingga ini salah satu terobosan untuk mendapatkan benih yang unggul dan juga berikutnya akan menghasilkan produksi pertanian yang lebih produktif dengan produksi produktivitas tinggi ya. Nah, oleh karena itu barangkali ke depan kalau masalah produksi pertanian ini bisa kita atasi, maka industri pertanian pun bisa bergerak dengan cepat. Barangkali untuk selanjutnya kita akan undang saja diskusi atau pertanyaan-pertanyaan secara live langsung. Barangkali Pak Gudang akan memulai, ada pertanyaan dengan Pak Profesor Aris atau dengan siapa. Silakan Pak Gudang. Baik, terima kasih Pak Ade Iskandar. Jadi pertama saya ucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada Profesor Aris dan teman-teman yang telah menyampaikan sesuatu real work ya, kerja nyata untuk menyelesaikan salah satu problema pertanian Indonesia. Ada hal yang mungkin mungkin sudah diteliti dan sudah dikaji, yaitu tentang, karena ini sudah diterapkan Pak Aris, bagaimana kelayakan ekonomi BARD, artinya biaya untuk melakukan proses daripada gelembung-gelembung itu, bagaimana perbandingan secara ekonomi kalau kita tidak menggunakan itu. Memang kalau kita lihat waktu germinasinya jelas itu secara ekonomi sudah bisa menguntungkan, tapi dari investasi, teknologi dan treatment yang diperlukan untuk teknologi fine bubble
di dalam penanaman bawang putih sebagai benih ini bagaimana? Mohon diberikan penjelasan Pak Aris. Pak Aris masih Maka Pak Aris. Pak Aris, Pak Aris. Pak Aris. Pak Aris masih monitor Pak Aris. Baik, sambil nunggu Pak Aris, barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan, barangkali boleh sambil menunggu Pak Aris. Mohon izin, boleh tanya Pak? Monggo Pak. Joko, silakan Pak. Terima kasih Bapak. Perkenalkan saya Joko dari Bank Indonesia Solo. Secara kebetulan kami juga memiliki klaster dampingan bawang putih yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar dan juga Kabupaten Boyolali. Pertama, kami mengucapkan selamat dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim IPB yang sudah bisa menginovasi dengan teknologi ultrafine bubble yang bisa menjadi solusi bersama khususnya para petani untuk mempercepat masa patah dormansi bawang putih. Yang menjadi pertanyaan saya yang pertama adalah kira-kira untuk waktu efektivitas dari masa patah dormansi itu kalau yang umumnya tanpa perlakuan itu 5 sampai 6 bulan, ini kan menjadi 2 sampai 3 bulan. Itu dari cabut basah atau dari masa pengeringan bawang putih. Itu yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua, apakah dengan diperlakukannya dengan ultrafine bubble tersebut itu juga berkorelasi positif dengan daya tumbuh dan keseragaman tumbuh. Nah, kalau kita lihat yang diuji coba tadi, apakah ada benih yang memang sejak mulai ditanam itu ada yang tidak tumbuh. Nah, itu mohon nanti juga Prof. Aris berkenan untuk bisa memberikan penjelasan. Terus kemudian yang ketiga, kami tertarik Pak apabila nanti kami akan mengembangkan lebih lanjut, mengimplementasikan aplikasi teknologi ultrafine bubble itu di klaster kami, kira-kira mekanismenya seperti apa, dan untuk perlakuan itu membutuhkan biaya berapa. Mungkin 3 hal itu Bapak yang kami tanyakan. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Bawang merah ya, betul. Nah, ini harapannya kalau tegal bisa jadi bawang putih ya, itu. Betul. Apakah di sini atau di tempatnya Teknopark ya? Ini kami mau. Halo, mungkin bisa saya jawab ya. Mohon maaf nih dengan Bapak Kepala Perwakilan TI Tegal ini juga ya. Bisa saya jawab ya. Begini, mohon maaf dengan Bapak siapa tadi. Ini Pak, kami sebetulnya halo, bisa didengar suara saya? Ya Bapak. Iya. Ya, jadi begini, sebetulnya awalnya kami itu menggunakan benih tawang-mangu dengan Pak Bejo. Kalau mungkin dari Solo akan kenal ya dengan Pak Bejo ya. Iya Pak Bejo. Pak. Ya. Saya kebetulan beliau juga hadir Pak, join Pak. Ya, ya. Saya menggunakan benih tawang-mangu. Saya pernah ke rumah beliau dan dapat sampelnya dikirim ke Bogor. Itu 1 bulan sudah bisa kita patahkan dormansinya. Dari basah Pak. Yang saya sampaikan tadi 2 sampai 3 bulan itu dari basah. Dari basah. Dari basah. Yang tawang-mangu kemarin malah 1 bulan dari basah. Saya coba di lahan IPB ya. Kalau yang di tawang-mangu itu kebetulan pas musimnya musim tanam. Jadi hasilnya bagus. Besarnya hampir sama lah gitu ya, tidak signifikan bedanya ya. Cuman saya belum bicara mengenai produktivitas ya Pak ya. Tapi dari umbinya, dari dia bisa tumbuh dengan normal itu sama ya.
Tapi kalau yang ini memang relatif lebih kecil karena seperti kita ketahui ini musim hujan, tidak petani tidak nanam ya pada musim hujan ya. Kita paksain coba, bisa enggak? Kalau ini bisa mestinya di musim yang normal bisa kan. Nah, gitu sebetulnya ya. Jadi mulai dari basah, Pak. Kalau yang dari Pak Bejo kemarin yang dari Tawamangu, itu dari basah saya tanya, "Pak, tolong saya carikan benih umbi bawang putih yang baru dipanen ya." Beliau langsung ngirim, Pak. Langsung ngirim karena saya datang ke rumahnya, saya lihat saya ini kan langsung saya angkut ke ini. Sebetulnya pengen saya angkut tapi karena jumlahnya banyak dan perlu dikumpulkan dulu maka dikirim lewat ekspedisi. Dalam 1 bulan sudah bisa patah, Pak. Sehingga langsung bisa kita coba tanam. Ya. Nah, kalau yang di sini saya gunakan Sangga Sembalun. Memang kan lebih kecil ya. Ya, lebih kecil. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak ini saya ingin mencoba dulu untuk yang musim ini. Kalau misalnya katakanlah nanti BI Solo bersedia, kita insya Allah bisa, Pak. Jadi kita bisa mencoba, kalau alatnya kan sebenarnya ada di lab, tapi nanti akan saya diskusikan dengan, kebetulan saya kerjasama dengan LIPI, jadi alatnya sebetulnya bisa dibuat portable. Jadi bisa dibawa kemana-mana gitu loh ya. Jadi saya akan coba diskusikan, dan alatnya portable dan itu bisa dibawa kemana-mana, sehingga nanti kalau misalkan petani butuh ya kita coba fasilitasi dulu lah, paling tidak seperti itu ya. Kita coba sama-sama ya, untuk mungkin beberapa varietas dan kita ikutin yang memang seasonnya ya, bukan yang off season, supaya kita dapatkan hasil yang optimal lah. Saya kira itu Pak, ini jawaban saya. Monggo nanti silakan kontak saya. Pak Aris, mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Yang pertama tentang daya tumbuhnya, Pak Aris. Apakah semua bisa tumbuh? Yang kedua barangkali tadi pertanyaan dari Pak Dekan tentang bagaimana masalah hitungan ekonomisnya. Kalau daya tumbuh ini sebetulnya sudah kita screening dulu sejak awal, ya terkait dengan ininya panjang plumulanya sudah kita screening dulu, ya kita cek dulu seragam enggak dengan beberapa perlakuan, ya. Jadi screeningnya adalah panjang plumulanya. Kalau udah 60% ya kita anggap tumbuh, dan setelah kita uji coba itu relatif hampir sama semuanya. Ya kalau 1-2 adalah yang ini yang tidak maksimal, itu kan sangat banyak sekali faktornya ya. Tapi hampir semuanya seragam, baik yang kita tanam di Pasir Sarungri atau yang kita tanam di sini relatif seragam. Ya, jadi itu ya. Kalau terkait hitungan ekonomi, ya sekali lagi memang mungkin dari produktivitas kita belum bisa menyampaikan di sini. Kalau untuk perlakuan aja sebetulnya ini hanya perendaman air yang mengandung fine bubble ya. Itu saya kira tidak terlalu signifikan lah ininya ya, karena hanya direndam air bubble dan itu alatnya juga tidak mahal karena bisa diproduksi sendiri oleh teman-teman ya. Saya kira itu jawaban saya Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Profesor Aris yang telah menjelaskan tentang semuanya. Barangkali untuk Pak Joko Purnomo untuk pertanyaan ketiga tentang mekanisme, mungkin nanti bagaimana caranya kalau memang mau diaplikasikan. Bisa langsung kontak ya. Untuk selanjutnya barangkali kita masih punya kita ada yang bertanya untuk 1 atau 2 pertanyaan, monggo dipersilakan. Boleh saya Pak? Monggo. Dengan siapa Pak? Terima kasih. Pak Suganta, Pak Dekan Pak Perta ya Pak. Silakan ya, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat nih ke Pak Prof Aris dan tim yang sudah mencoba memecahkan satu masalah yang ada di bawang putih kita, karena memang bawang putih kita masih banyak masalah sehingga kita belum bisa swasembada, masih jauh sekali dari swasembada. Mungkin saya sifatnya tidak pertanyaan Pak Aris, hanya saya kira dari aplikasi Fine Bubble yang tadi Prof Aris sudah lakukan, saya kira kita tinggal lanjutkan
memadukan atau menggunakan dengan hasil-hasil riset dari teman-teman IPB yang lain, mungkin yang timnya Pak Aris juga, saya kira Prof. Sopir dan teman-teman, saya kira mungkin karena permasalahan di Bawang Putih ini kan satu dormansi, supaya bisa cepat tanam dan tanam ini kapan saja. Yang kedua adalah ukuran umbi, saya kira supaya produktivitasnya bisa naik ya, seperti mengejar di negara-negara subtropis yang memang tempat asli tumbuh yang bawang putih begitu. Yang ketiga barangkali produktivitas tadi ya, faktor yang lain. Jadi saya kira kalau penelitian teman-teman sudah tadi Pak Prof. Aris juga sudah menyebutkan, sudah menemukan double kromosom misalnya yang bisa meningkatkan ukuran umbi signifikan begitu ya. Kemudian barangkali juga SOP-SOP yang lain, saya kira itu sudah dibangun ya, apalagi sudah musim hujan atau musim kemarau, syukur-syukur turun ketinggian begitu ya, jadi sehingga memperluas daerah tanam, wilayah tanam itu akan sangat bermakna saya kira. Jadi penelitian ini kemudian dirangkai dengan penelitian-penelitian yang lain sehingga merupakan suatu paket teknologi yang betul-betul bisa meningkatkan produktivitas petani. Jadi bukan hanya sekedar mematahkan dormansi, itu yang sangat penting memang, tetapi juga meningkatkan produktivitas saya kira. Karena beberapa riset yang lain juga sudah siap ya Prof. Aris, saya kira berikutnya dicoba dengan varietas atau benih yang sudah dihasilkan, double kromosom misalnya, dan SOP yang sudah barangkali disusun juga oleh teman-teman tim IPB, PKHT, dan agronomi dan sebagainya begitu Pak Aris, sehingga hasilnya betul-betul nyata gitu ya, bisa ditanam secara luas, kemudian produktivitas tinggi, keuntungan ekonominya petani naik, itu menurut saya penting gitu, karena saya pernah mendapat keluhan itu dari petani, saya jangan suruh nanam bawang putih nanti tambah miskin gitu. Nah, saya kira dengan hasil-hasil penelitian IPB tadi menjamin bahwa petani akan diuntungkan dengan menanam bawang putih, sehingga gairah menanam bawang putih juga meningkat, produktivitas naik. Nah, barangkali itu yang akan bisa menyelesaikan masalah bawang putih kita. Seperti kedelai, soalnya masalahnya adalah karena kedelai itu tidak menguntungkan barangkali dibanding jagung, sehingga petani banyak yang menanam jagung daripada menanam kedelai. Luas areal kedelai kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun itu terus menurun karena barangkali dari sisi keuntungannya tidak menjanjikan dirasakan oleh petani. Jadi demikian juga saya kira kalau bawang putih bisa ditanam, syukur-syukur dihasilkan varietas-varietas, saya kira sudah banyak yang melakukan di IPB juga bisa turun ketinggian gitu ya, sehingga dengan SOP yang ada, varietas yang sudah dihasilkan, apalagi tadi germinasinya juga dipatahkan, jadi nanamnya juga tidak perlu menunggu lama, stok suplai bibit bisa cepat tersedia dan sebagainya. Saya kira itu rangkaian masalah yang harus diselesaikan sehingga betul-betul bisa mendukung swasembada bawang putih gitu. Mohon maaf, saya hanya komen saja Pak. Saya kira IPB sudah banyak hasil penelitian yang bisa dirangkai ya Pak Aris untuk mewujudkan kontribusi kita terhadap swasembada bawang putih di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sugarta, Bapak Dekan Pak Perta. Mungkin karena waktunya sudah hampir habis, kita sebelum ditutup barangkali kami mohon Pak Dekan Pak Teta, Profesor Dr. Kudang Beruk Seminar untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan webinar ini. Kami mohon Pak Kudang, silakan.
Baik, terima kasih Pak Ade Iskandar atas pelaksanaan program yang cukup baik pada hari ini dan merupakan koneksi nyata dari Fateta ke Desa Tuwel, Kecamatan Guji, Tegal, sehingga kita bisa menyaksikan langsung demonstrasi hasil panen bawang putih dengan teknologi fine bubble. Terima kasih kepada Profesor Aris Purwanto yang telah menyampaikan hasil kerja nyatanya dengan tim. Terima kasih kepada semua pihak yang berkolaborasi melalui saran-saran tadi dari Profesor Sugianta. Tentu kita harus banyak lagi berkolaborasi untuk sehingga ini nanti menjadi bagian yang perlu diluncurkan untuk membantu produktivitas. Jadi saya mohon maaf, kita harus mengakhiri acara dari sini. Nanti dari pemirsa ataupun yang bergabung pada hari ini bisa langsung menghubungi Pak Aris karena beliau juga mempunyai kontak media untuk dihubungi ya, sehingga nanti bisa berhubungan langsung dan bisa lebih puas untuk diskusi dengan beliau mumpung lagi ada di desa. Dan terima kasih atas seluruh dukungan daripada teman-teman semua, kolega semua, dan seluruh yang hadir pada acara ini. Kita di CCF Fateta, Cyber Center Fateta, mengucapkan selamat bekerja, selamat melakukan riset, dan mohon maaf apabila ada kekurangan hari ini. Dan kita akan terus mempunyai lecture series tanggal 23, 25, dan 27 insya Allah untuk bisa menyebarkan ke masyarakat luas apa yang dikembangkan oleh Fateta, PB, dan juga kolaborasi dengan fakultas lain. Saya kira itu dari kami. Salam sejahtera, salam selamat, dan salam keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semuanya, peserta webinar, barangkali saya ingin menginformasikan bahwa webinar ini diselenggarakan oleh CCF, Cyber Center Fateta, di mana CCF adalah kita akan berfungsi sebagai penyebar hasil-hasil penelitian berupa informasi dan teknologi yang ada di Fateta. Informasi dan teknologi yang kami rencanakan tidak hanya terbatas di Fateta. Seandainya Bapak Ibu sekalian juga yang ada di IPB yang mungkin perlu fasilitasi sama kami persilahkan untuk menghubungi kami. Terakhir barangkali kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Dekan, Pak Ketua LPPM, kemudian dari BI Tegal, Dinas Pertanian Tegal, dan juga para petani dan semua peserta webinar ini yang sudah dengan sabar mendapatkan paparan-paparan dan juga live demonstrasi di Tegal, yaitu di barangkali series webinar yang akan dilaksanakan oleh CCF Fateta, dan kita akan melanjutkan dengan beberapa seri berikutnya. Mungkin tadi sudah disampaikan, katakan sekitar tanggal 25 atau 27, dan selanjutnya nanti akan ada lagi. Mungkin boleh ditunggu kedatangannya, kehadirannya, dan juga mungkin ada yang mau difasilitasi untuk webinar di sini, kami persilakan. Akhirnya kita akan tutup webinar ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan, mohon izin live. Ya. Yo pamit Pak Dekan, Pak Ade semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.
Oke.